Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zarun Obia dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir 030. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan dan juga nantinya akan menampilkan video praktikum saya, yaitu mengenai sistem kendali temperatur dengan Otonix TK4S T4RN. Baik, langsung saja. Baik, pada slide ini, saya akan membahas mengenai respon sistem. Respon sistem merupakan perilaku keluaran suatu sistem terhadap masukan atau perubahan set point dalam selang waktu tertentu. Respon sistem digunakan untuk menilai kinerja sistem kontrol, seperti seberapa cepat sistem mencapai set point dan seberapa stabil sistem mempertahankan nilai keluaran. Analisis respon sistem penting untuk mengetahui apakah sistem bekerja secara optimal atau masih mengalami kesalahan dan fluktuasi. Respon sistem ini dari respon sistem ini kita dapat melihat bagaimana sistem bekerja, apakah sistem mampu mencapai set point dengan cepat, dan apakah sistem tersebut stabil atau mengalami fluktuasi seperti yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, analisis respon sistem sangat penting dalam praktikum dasar sistem kontrol untuk menilai kinerja dan kualitas suatu sistem kontrol. Pada slide ini akan membahas mengenai perbandingan antara open loop dan juga closed loop. Singkatnya, sistem open loop merupakan sistem kontrol yang bekerja tanpa umpan balik, sehingga keluaran tidak memengaruhi proses pengendalian. Sedangkan pada sistem closed loop menggunakan umpan balik dari keluaran untuk dibandingkan dengan set point, sehingga sistem dapat melakukan koreksi terhadap kesalahan yang terjadi. Secara umum, sistem open loop memiliki struktur yang sederhana dan mudah diterapkan, namun kelemahannya adalah sistem tidak mampu menyesuaikan diri terhadap gangguan atau perubahan kondisi. Sebaliknya, sistem closed loop lebih kompleks, tetapi memiliki keunggulan dalam ketepatan dan kestabilan karena adanya umpan balik. Oleh karena itu, pada praktikum dasar sistem kontrol, sistem closed loop lebih sering digunakan karena mampu menunjukkan karakteristik respons sistem secara lebih jelas. Baik, selanjutnya masuk ke Autonix TK4S T4RN. Autonix TK4S T4RN merupakan temperatur kontrol digital yang digunakan untuk mengatur dan mempertahankan suhu pada nilai set point tertentu. Alat ini membaca suhu dari sensor, membandingkannya dengan set point, kemudian mengendalikan keluaran untuk mengatur kerja pemanas. Ada fun fact ini di bawah, yaitu dalam sistem kontrol suhu, Autonix TK4S T4RN berperan sebagai pusat pengendali. Alat ini baik digunakan dalam praktikum maupun industri karena mudah dioperasikan, memiliki tingkat keandalan yang baik. Dengan menggunakan kontrol ini, proses pengendalian suhu dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu mengatur manual secara terus-menerus. Dan juga by the way, untuk pengambilan datanya yang secara manual dilakukan dengan mencatat nilai keluaran sistem pada interval waktu tertentu. Data yang dicatat meliputi waktu dan nilai keluaran yang digunakan untuk menganalisis respons sistem kontrol. Pengambilan data manual bertujuan agar praktikan dapat memahami secara langsung perilaku sistem. Dengan mencatat data secara berkala, perubahan keluaran sistem dapat diamati dengan jelas, mulai dari kondisi awal hingga sistem mencapai keadaan stabil. Data ini sangat-sangat penting sebagai dasar evaluasi kinerja metode kontrol yang digunakan. Dan juga pada praktikum waktu itu, praktikan juga melakukan kontrol on-off histeris. Bagi yang tidak tahu, kontrol on-off merupakan metode kontrol sederhana dengan dua kondisi keluaran, yaitu menyala dan mati. Penambahan histeris bertujuan untuk mencegah perubahan kondisi on-off yang terlalu sering dan meningkatkan stabilitas sistem. Tanpa histeris, keluaran sistem dapat sering berubah kondisi ketika nilai keluaran mendekati set point. Hal ini menyebabkan keausan pada aktuator dan respons sistem menjadi kurang stabil. Oleh karena itu, histeris sangat penting untuk meningkatkan keandalan kontrol on-off dalam aplikasi praktikum. Selanjutnya, slide ini menjelaskan mengenai kontrol PID dengan metode time proporsional. Kontrol ini bekerja dengan mengatur lamanya waktu keluar aktif dan tidak aktif dalam satu periode tertentu. Dengan menggabungkan aksi proporsional, integral, dan derivatif, respons sistem menjadi lebih halus dan stabil. Dan juga dapat kita lihat di sini di PPT, kontrol PID time proporsional merupakan metode kontrol yang mengatur keluaran berdasarkan perbandingan waktu aktif dan tidak aktif. Metode ini menggabungkan aksi proporsional, integral, dan derivatif untuk menghasilkan respons sistem yang lebih halus dan stabil seperti yang saya sebutkan tadi. Dibandingkan dengan kontrol on-off ini, kontrol on-off yang tadi saya sebutkan, kontrol PID mampu mengurangi osilasi dan kesalahan terhadap set point. Metode time proporsional sangat sesuai untuk sistem pemanas karena mampu mengatur daya secara bertahap. Oleh karena itu, kontrol PID banyak digunakan dalam aplikasi industri yang membutuhkan pengendalian yang lebih presisi. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Selanjutnya kita masuk ke praktikumnya. Baik, ini merupakan video saya sedang merakit dari Autonix itu sendiri, atau lebih ke rangkaian dari Autonix itu sendiri, yaitu untuk melakukan pengukuran suhu. Yang mana nantinya saat
setelah dirangkai, maka saya akan mengatur pada pengaturan Autonix-nya untuk dapat menyalakan lampunya. Yang mana dari pengaturan itu sendiri dapat ditetapkan batas kapan lampu itu menyala, misal seperti apakah setelah menyentuh 40, maka setelah menyentuh 40 lampu itu akan menyala. Dan juga dari sensornya juga itu bisa dideteksi bahwa ketika suhunya telah mencapai 40, misal maaf tadi saya salah, jika suhunya telah mencapai 40 maka lampunya akan mati otomatis. Yang mana nantinya saat sensor telah mendeteksi ininya turun di bawah 40 di bawah 30 misal, maka lampunya akan menyala kembali. Ini merupakan video teman saya sedang merakit. Nah, lalu di sini pada percobaannya kami menggunakan timer selama kurang lebih 1,5 sampai 3 menit untuk mengetes seberapa lama lampu ini nantinya akan mencapai batas yang telah kami tetapkan di awal melalui pengaturannya atau settingnya. Lalu setelah itu pun kami mendeteksi berapa kenaikan tiap detiknya, apakah tiap 1 detik atau tiap 2 detik. Lalu datanya dimasukkan ke Excel. Namun sayang sekali sepertinya untuk saya sendiri Excel-nya ada corruption pada filenya, dan juga untuk teman-teman saya juga banyak yang hilang filenya karena banyak yang reset dari laptop ataupun WhatsApp-nya itu sendiri. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan juga kurangnya menampilkan data pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.